Kita belum pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pesan Rasulullah yang empat ini mudah-mudahan kita laksanakan Pak ya. Pertama, selalu berbaiki niat. Kedua, yaitu apa? Persiapkan bekal kita. Tidak ada bekal lain melupakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ringankan beban. Beban apa? Beban yang sekiranya di dunia kita bawa ke akhirat yang membebankan kita pertanyaan di akhir. Yang keempat, ikhlaslah dalam beramal. Mudah-mudahan semua pesan Rasulullah bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Buddha. Jadi di safinata fa'inal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu fa'inal bahra amikun, dan sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Ini bahasa kiasan. Perbaharuilah kapalmu karena lautan itu sangat dalam. Ya, di syarahnya kata Syekh Nawawi ya, dengan Nasailul Tibat, yaitu perbaharui ini niat kita. Ya, karena niat itu sangat penting. Sah dan tidaknya amal orang tergantung kepada apa yang kita niatkan. Bahkan ini diterima dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu di dunya yusibuha aw imra'atin yanjuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, jadi amal itu tergantung apa yang kita niatkan. Mudah-mudahan kita duduk di sini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebab Sayyidina Umar itu bertanya kepada Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini asbabun. Ya Rasulullah, kok orang-orang yang ikut hijrah ke Madinah ini udah sampai di Madinah kok malah kemana-mana niatnya katanya. Bos ayo sibuk bisnis, ayo bos sibuk dengan bikang. Terus di Madinah teh bermacam-macam tuh Pak Bro. Iya tuh. Niatnya tadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu untuk apa? Untuk merubah suatu keadaan. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngos di Madinah itu sibuk bisnis segala macam. Jadi di safinah safa'inal bahra amiku. Perbaharui terus niat kita. Kita datang ke sini GSL, jamaah subuh limus tunggal. Nunte datang jamaah subuh GSL, jamaah silaturahim. Benar tak? Benar tak? Nilai silaturahim bisa kaparanggil, bisa bertemu. Yang biasanya saya nggak ketemu sama Pak Samin ketemu, sama Pak Haji Wawan biasa nggak ketemu jadi ketemu. Alhamdulillah. Nilai silaturahim. Tadi berjamaah kan ini datang mau di luar mah kamu tuh benar tak? Jamaah di masjid masing nggak apa-apa, nilai silaturahim. Satu, perbaiki niat. Ya, di dalam tali pun ada tuh. Kamin amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya wa yasiru bi husni niyyat bil amalil akhirah. Bisa amalan dunia ini menjadi amalan akhirat. Kenapa? Dia husni niat, karena baiknya nih niat. Dahar pasamen hal yang mubah. Lamun ku pasamen diniatan, ya Allah makan saya ini ya supaya kuat ibadah. Di samping pasamen sebuah menang pahala. Udah harus pakai sebuah. Niatkan ya Allah mau barik lana pirojaba. Allah mau barik lana. Ayo baca bareng, sampai hafal. Allah barik lana, pirojab kana, wakina, pirojaba. Bawa kedahar, Tadahar teh diniatan. Allahumma barik lana bima rojabtana wakina
supaya kuat ibadah, menang pahala. Di samping orang sebel, bener tuh? Sok itu tuh. Boro-boro yang lapar deh harga itu langsung nyentong. Jadi nyata. Jadi hal-hal dunia kalau kita lihatkan menjadi amal. Orang gawe emangnya ketemu. Waduh, luar biasa pahalanya. Ya. Jadi hal-hal dunia saja bisa menjadikan nilai akhirat ketika kita niatkan. Dia husni niatkan baiknya niat. Dan amalan akhirat akan menjadi amalan dunia. Maka min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah tsumma yasiru ya min amali dunya bisu'innya. Amalan akhirat bisa jadi amalan dunia musababna bisu'innya karena jelek niat. Aing datang lagi esok sebagai menang sarapan. Nah, berarti timahnya kesayangan sarapan. Lain karena Allah. Naudzubillah mu'ayyid dia maunya. Insya Allah karena Allah tadi. Insya Allah. Yang pertama tadi terlalu berbaharui niat kita, perbaiki karena kebocoran amal kita ini salah niat. Makanya diibaratin di parahu, lamun parahu bocor kira-kira kejeblus malah ke laut. Jeblus Pak. Sak kejeblus bocor saeutik eta parahu. Urang salah niat nyimpang tina Allah jeung Rasulna, bocor amal urang. Moal menang pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Yang kedua, wa khudiz zada kamilan fa inna safar ba'idun. Ambillah bawalah bekalmu dengan sempurna, dengan cukup. Fa inna safar ba'idun. Karena perjalanan kita sangatlah jauh, Pak. Jauh tuh. Berarti orang menjauh kudu mawa bekal loh. Ustaz Sayyidun balik ke kampung baik, wah. Kata non baik mesti siap-siapkan. Kalau di jalanan bener tak? Kalau di kampungna, wah kalau segala disiap-siapkan, kuehna segala macam itu buat pulang kampung sementara dibawa semua perbekalan, mulai sampai ke sengsara. Ada yang pernah dulu sengsara pas jalan tol mana tuh? Yang pas macet itu, itu tuh disangka-sangka itu Pak, berangsak itu jelema di jalan tuh berjam-jam. Lu kehabisan bensin, bener tuh? Yang habis perbekalan, itu naik beli bensin ke mana mangkat atau di tengah tol? Ya, ada yang meninggal tuh waktu itu. Nah inilah, ini perumpamaan baru di dunia. Kalau kita tidak membawa bekal aja di dunia, ya deka sodong aja, kasodong orang mau duit bareng. Kita karena deka sodong. Oh makan bahagia di dulu. Yang kita, kalau bahagia ngajakin insya Allah deh. Ada JSL nanti insya Allah deh. Insya Allah JSL terus berkembang dan istiqomah. Jadi bekal Pak. Persiapkan bekal kita. Ya, yang dimaksud di sini ada bekal akhirat. Karena perjalanannya sangat jauh. Ya, 1000 tahun di dunia, kalau sapoe kan ya di akhirat. Berarti cuma perbandingan orang di di alam barzah lillah. Ya, dalam kubur. Engke yaumul ba'ats, yaumul mizan. Wah, terus itu perjalanan yang sangat jauh. Maka oleh karena itu persiapkan bekal kita. Tidak ada lain bekal kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekallah kalian. Nah, sebaik-baiknya bekal adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi nilai bekal orang di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adalah pertemuan kita karena Allah. Berpisah pun kita karena Allah. Ya, besingan dia, simpuring, ya, balangsak. Ayo Bapak nyaksikan di sini, ya, di akhirat. Orang bisa saling tulungan Pak. Yang penting kita bertemu ini karena Allah. Itu, orang bisa saling tulungan. Insya Allah JSL ini membawa berkah buat kita semua. Pertemuan kita karena Allah. Bila mana ayah saudara orang, lu 13 di neraka. Oh si Anu bin Anu dulu ikut sama saya JSL kumpul bareng
di musola An-Nur. Maka kita munajat, ya Allah, angkat si Anu bin Anu, jangan sampai terjebur ya neraka. Di sini lah Pak manfaatnya daripada kumpul kita. Yang penting karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang ketiga, waduh, saya udah dewasa pun. Nukatilu wa khafifil hillah, ya, wa innal aqabata kaum. Ringankanlah beban bawaanmu, karena di depan bukit sangatlah terjauh. Jadi ringankan beban bawaan ieu teh orang hidup di alam dunia anu sakirana anu bakal ngamadaratkeun ke orang di akhirat ulah pasti ya. Emang dunia mah hawa dunia mah geus boga motor hayang, geus boga mobil hayang, nyandung. Hayang nyandung astagfirullahaladzim. Aduh, satsaman. Kadang pamajikan yang bersama. Terus boga pamajikan ini hayang. Oh, Pak, ini beban dunia. Ini dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, ini akan menjadi beban buat dia. Kecuali harta itu ditasawufkan di jalan Allah. Kalau ditanya, anu miskin, ya, jangan bersedih. Yang kaya jangan sombong. Semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bener tak? Anu miskin mah moal patiteun beuneuh. Da mobil teu boga. Ya bener tak? Perusahaan teu boga. Ya. Motor butut tuh anu aya. Tapi nu kaya Pak perusahaan loba. Bener tak? Mobil berjejer. Ya. Motor. Wah, motor dari motor yang CBR dan lain sebagainya ayat. Nah ini pertanyaan yang sangat banyak. Nah, dari mana kau dapatkan? Kau kemana kau tasawufkan? Nah, jadi anu miskin mau ulah-ulah sok apa istilahnya? Jangan apa iri. Si tamu tidak kudu-kudu meuli anu, kudu-kudu meuli anu. Ulah. Semua adalah ujian dari Allah. Karena orang kaya di kota itu udah kaya. Jadi yang miskin jangan iri hati, sabar. Yang kaya harus bersyukur, yang miskin sabar. Insya Allah. Jadi beban ini Pak akan menjadi nanti di akhirat pertanyaan yang sangat luar biasa. Maka oleh karena ringankan, ya, jangan sampai kita melalaikan. Karena harta itu biasanya melalaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat terakhir, wa akhlisil amala fa innan naqida basir. Ikhlas beramal. Berhenti nyentong. Ikhlaslah beramal. Fa innan naqida basirun, karena ada zat yang sangat teliti dan maha melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah mah yang disebutkan di dalam surah Bani Israil, subhanalladzi asra bi 'abdihi, kang jawabi urang can kelasna hamba Allah. Subuh ke kaberangan keneh. Bener teh? Eta hamba dunya eta. Subuh kaberangan keneh. Dek sodakon masih mana anu leutik sih yeuh. Benar. Bener tuh? Ayat 100.000, 50, 20, 10, 5.000, kira-kira mana dikeluarkan? 5.000. Karena hamba Allah. Ayah hamba Allah manu 100.000. Nah, orang berarti masih hamba dunia, masih nyaah teh keluarkan 50.000 teh. Bener tuh? Sarwa. Nah, orang can pantas jadi hamba Allah, betul? Can pantas orang mah subuh kaberangan, subuh ke siang, zuhur. Aduh gawe ya. Zuhur masih dalam kokar, asar, kerja.
maghrib kecapean, isya ke subuh kaberangan deh baik. Naudzubillah tsumma naudzu, kita belum pantas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pesan Rasulullah yang empat ini mudah-mudahan kita laksanakan Pak ya. Pertama, selalu perbaiki niat. Kedua, yaitu apa? Persiapkan bekal kita. Tidak ada bekal lain melupakan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ringankan beban. Beban apa? Beban yang sekiranya di dunia kita bawa ke akhirat dengan bebankan kita pertanyaan di akhir. Yang keempat, ikhlaslah dalam beramal. Mudah-mudahan semua pesan Rasulullah bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi bekal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya khusus kepada diri pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan JSL selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.